Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Jadi sebenarnya kan sempat beberapa hari ini saya tidak update untuk GBP USD ini ya karena memang GBP USD kalau kita perhatikan pergerakannya cenderung sideways. Sideways itu ada di 17.464 sampai tertingginya itu ada di 18.848. Ya di sini 18.484. Ini adalah area sideways-nya dia. Dan kalau kita perhatikan memang, di pergerakan terakhir pada hari Jumat kemarin tanggal 26 ya, itu closing 4 jamnya kurang bagus karena dengan meninggalkan volume yang besar di sini. Volume ini membentuk yang namanya bearish engulfing dan ini potensi untuk breakdown ya atau break ke bawah. Ya kurang lebih kalau misalkan dia bisa break dari 17.186 maka kalau dari pengukuran Fibo di sini extensionnya itu ada di 161,8 kurang lebih di harga 16.384 safe to buy. Ya kalau misalkan di sini masih di reject juga, sorry belum ada rejection, maka kita bisa next halte-nya itu ada di 261,8 di 15.058. Ini menurut saya nih ya, kalau dia break dari sini dia ke sini, ini udah area cukup safety untuk kita melakukan area buy. Mungkin kita bisa short buy juga di sini ya, karena si GBP USD juga tergantung dari si DXY-nya itu sendiri nih. Kalau kita perhatikan ya si DXY ya, bentar, kita ke DXY dulu. DXY masih uptrend. DXY masih uptrend dan kalau kita lihat di sini memang, kalau dia break dari 109 ini maka next targetnya itu ada di Fibo extension 161,8 yaitu di 11.111,58. Kemudian tertingginya itu ada, next targetnya itu ada di 115,46 dan tertingginya itu mungkin ada di full cycle Fibo ya di 121,730. Nah, tapi kalau kita lihat memang di sini dia ada kompresi harga atau bisa disebut sebagai double top di sini karena, di sini kalau kita lihat memang si DXY ini sendiri belum bisa breakout nih dari harga 109 sampai 108 ini atau dari area supply-nya si daily-nya sendiri. Tapi kalau kita mau bikin daily baru atau area supply baru, maka di sini area supply-nya dia. Ya untuk yang baru itu 108,4 sampai 109,2. Ini ada area supply baru dia di daily-nya dia. Dan memang closing daily-nya si candlestick ini, si DXY membentuk bullish hammer, yang artinya ini full of buyer semua dan buyer masih cukup kuat. Lalu di sisi lain kalau kita lihat juga si DXY juga masih uptrend untuk major trend-nya ya atau trend utama masih uptrend. Kalau dia koreksi pun target pertama dia itu 107,25, kemudian di 107,4 dan nanti next targetnya itu kalau dia break dari 107,25 artinya dia mau retest lagi nih ke area trendnya dia kurang lebih di 106,23 sampai 105,8. Itu ke penurunannya dia. Setelah itu kalau dia belum break dari sini maka dia akan lanjut naik ke atas yang artinya si GBP USD juga bisa break dari si harga ini 17.000 kalau misalkan si DXY-nya ini break dari 109 ini. Ya kalau misalkan DXY-nya ini pullback besok ya dia pullback ke 107 lagi, poin 7, maka si GBP USD ini bisa naik lagi ke 18.484 sampai tertinggi itu kemarin ada di sini ya, di 19.000 pas. Tapi kalau saya perhatikan memang untuk area supply-nya itu ada di harga 19.237 ya, 19.237 sampai 19.443 di sini area supply-nya dia. After this masih ada yang namanya mother candle. Berarti next target dia kalau dia break dari sini adalah di sini. Di 20.369 ya. Tapi kalau bisa belum bisa break dan harga juga masih berada di bawah EMA 50 ya, di bawah 550 maka harga itu masih dikatakan sebagai downtrend gitu. Nah, kalau dia turun ke bawah, break dari sini, targetnya di sini, Fibo ini ya. Nah, Fibo yang ini itu sama ini, tapi kalau dia pullback ke atas maka target dia itu tertingginya yang pertama dia harus break dari sini, lalu ini dan ini ya 20.369 dan tertingginya di sini. Di harga berapa nih? Kita buat dulu di 21.106
4 ya, 146 dan 21.445. Nah ini. Jadi ini adalah pandangan pribadi saya yang saya sharingkan kepada kalian semua mengenai GBP USD. Ya, di sini saya menggunakan indikator moving average tapi yang tipe eksponensial. Jadi ini bisa dikatakan sebagai EMA 50. Fungsinya itu untuk menyaring tren ya, untuk update video minggu ini. Baik itu untuk GBP USD, Euro USD, sama XAU USD saya menggunakan indikator EMA 50 untuk lagging indikatornya. Tapi kalau untuk leading indikator sini saya menggunakan RSI basic ya, RSI 40 itu tidak saya custom lagi, jadi memang benar-benar default settingnya aja di RSI 14 itu. Tapi jarang saya gunakan. Biasa saya lebih banyak gunakan si EMA 50 ini untuk melihat trennya aja gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, boleh kalian tambahkan di kolom komentar atau silakan sesuaikan dengan pandangan pribadi kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.